Halo, tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita akan kembali lagi ke pembahasan trading forex. Nah, untuk teman-teman, semoga sehat selalu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel belajar trading forex ini ya. Oke. Nah, kita akan bahas lagi sini. Kita lihat ada chart XAUUSD atau gold ya. Nah, gold. Oke. Sekarang kemarin saya ada postingannya di grup SND Forex. Nah, SND Please Action. Nah, kemarin saya ada selling ya dari sini ya, dari sinilah saya ada OP sell 2 tempat daerah sini, dan saya TP di daerah sini. Saya ambil TP. Oke. Nah, alasan kenapa saya memilih sell di area sini. Kenapa? Alasannya, kenapa ngambil sell di sini? Kenapa enggak ngambil buy di sini atau di sini? Saya hanya memilih di sini. Dan juga pembahasan saya sebelumnya bahwa XAUUSD ini akan lebih banyak cenderung untuk drop kemarin ya, ketika harga di daerah sini. XAUUSD akan banyak cenderung untuk sell, dan pilihan tepat untuk yang sell XAUUSD, walaupun banyak cara ataupun banyak jalan untuk menuju Roma, dan banyak cara juga untuk meraih profit dari trading forex ini. Karena jika teman-teman pun yang ambil buy dari sini, kita tetap bisa profit, ya kan? Nah, oke, bahas lagi kenapa ambil sell. Alasannya adalah engulfing atau pergerakan harga membuka jalan. Oke, kita bahas kenapa ada engulfing dan pergerakan untuk membuka jalan, sehingga harga itu mudah untuk atau cenderung ke atas atau ke bawah. Nah, oke, kita akan bahas lagi dari sini ya. Harga naik. Sebelum dia naik, dia membuat zona base di sini. Ini zona base-nya. Base atau zona base atau demand. Nah,
di sini kuncinya adalah di sini. Nah, harga naik, kemudian harga naik, dia membuat base, kemudian harga naik, kemudian harga drop, ya, drop yang cukup signifikan. Dia mampu drop yang cukup signifikan dan dia mengetes zona demand yang ini. Kita lebarkan sayapnya. Nah, ketika harga drop inilah dia mengetes zona yang ada di sini, sehingga dia tidak press, teman-teman. Oke. Dan berapa kali sentuhan? Pertama dia membuat base, dia naik, di sini, dan ini adalah tes pertamanya. Iya, yang harus dipahami. Engulfing ini kuncinya ada di sini, di demand yang ini. Dia tes, kemudian dia naik, dan dia tes kedua kali. Hinggap kah? Nah, ketika tes dia masih, zona ini masih kuat untuk di break. Kemudian harga naik untuk mencari seller, dan ternyata seller masuk. Oke, dan dia hinggap lagi untuk yang ketiga kalinya. 1, 2, 3. Kemudian dia hinggap di sini, dia udah ngebreak ini, terlihat sekali udah ngebreak. Dan kemudian seller mencoba mengalah dulu, dia naik untuk mencari seller yang lebih banyak di area supply demand. Dan ini adalah tempat yang cocok untuk sell, walaupun sebetulnya ini juga adalah supply. Dia supply ini press, dan ternyata harga mengekor ya ke atas. Dan kenapa harga mengekor ke atas ini? Dia mencari seller yang berada di sini, area demand di break, kemudian dia menjadi supply. Ini demand, ini dia di break, demand di break, kemudian menjadi supply. Nah, ini adalah yang biasa disebut dengan swap zone ini, yang ngekor ke swap zone ini. Padahal di sini juga dia ada zona supply yang press. Kemungkinan di sini nggak cukup untuk menggerakkan seller yang lebih banyak. Ya, mungkin ordernya ada di sini juga banyak order karena harga ngekor ke atas. Kemudian dia drop, ini dia, drop, ini udah full break. Dan setelah full break ini harga naik lagi seperti biasa. Harga turun, tidak dengan secara bergerak lurus ya, tidak dengan secara bergerak lurus, tetapi dengan cara zigzag, karena di sini juga ada pas sekali di zona demand ini. Harga
tertahan dulu di zona demand, dia naik, kemudian agak drop sampai bawah. Kita lihat di sebelah kirinya juga ada zona demand, ada zona demandnya, dan ini kita bisa tarik lurus juga ke kiri dari mana pergerakannya dia. Nah, kuncinya ada di sebelah kiri, dan histori harga terlihat zona ini sudah pernah di tes dan udah pernah di hinggapin ya, dihinggap. Nah, kemudian harga memutuskan naik untuk ke atas, mencari seller kembali. Nah, karena dia naiknya juga cukup terjal, di sini juga kita harusnya memutuskan untuk mencari konfirmasi harga lagi seperti yang ada di sini. Nah, sini dia. Oke, kita hapus dulu. Nah, harga naik, kemudian dia membentuk teman ini bentukin base teman, dia naik, kemudian harga naik membentuk base dan naik, kemudian turun. Nah, turun ini ya sebetulnya yang harus dipahami oleh trader SND, price action. Turun mengetes zona demand ini, zona demand ini dia. Ini adalah candlestick base demand, dan ini cukup yang harus diperhatikan oleh trader. Kenapa pergerakan dia turun dan mengetes ini zona demandnya, harga naik, kemudian turun kembali, dia tes zona ini untuk yang kedua kalinya. Nah, semoga teman-teman memahami apa yang saya maksudkan. Nah, ketika tes yang kedua kali ini, kita sudah berasumsi bahwa zona demand yang ada di sini sudah tidak fresh atau sudah ditabrak dua kali oleh harga. Seperti misalkan ya, kita umpamakan ada benteng. Misalkan di sini ada benteng, kemudian di sini juga ada benteng. Nah, dan di tengah-tengah sini adalah banteng yang sedang berlari-lari untuk mencari jalan keluar. Ada pagar di sini, dan ini bantengnya. Harga berlari-lari naik, banteng ini pergi ke suatu benteng atau pagar, kemudian
ternyata benteng itu karena kuat dia tidak mampu, kemudian balik turun. Kemudian karena ini juga bentengnya masih kuat, kemudian banteng pergi ke arah benteng yang tadi sudah ditubruk. Nah, karena seringnya ditubruk oleh banteng, maka pagar ini otomatis mudah untuk roboh. Tidak akan mudah roboh ya. Benteng ini akan mudah roboh dan akan mudah dilalui oleh banteng tadi. Karena seringnya didobrak oleh benteng yang ini. Dan ini juga sama, karena ini seringnya dites, kemudian yang ketiga kalinya dia jebol, teman-teman. Benteng ini jebol ketika tes yang ketiga kalinya. Dia ngebreak, dia bebas, dia sudah tidak punya penghalang lagi yang ada di sini, dan selanjutnya adalah di sini, benteng ini. Dan dia, karena zona ini sudah tes 2 kali, yang ketiga kalinya break, jebol. Kemudian harga korektif naik untuk mencari seller yang lebih banyak atau mencari kekuatan yang lebih banyak. Ini tes pertama zona demand ini. Yang kedua kalinya dia tes lagi. Zona demand ini sudah 2 kali dites. Maka yang ketiga kalinya dia ngebreak, teman-teman. Nah, sesudah ngebreak, dia nggak langsung loncat turun ke bawah ya. Dia korektif lagi naik, dan ini tertahan lagi di zona supply ini. Nih zona supply-nya. Kita lihat, kita zoom. Nah, ini zona supply-nya. Candlestick 1 ini zona demand-nya press. Kemudian karena dia sudah 2 kali dites ya, 3 kali di break, dia mampu drop panjang ini. Kemudian harga turun jebol ke bawah karena sudah tidak ada penghalang lagi. Dan ini kuncinya di sini. Coba bayangkan kalau teman-teman paham dengan zona-zona supply demand dan paham dengan alur pergerakan harga itu, teman-teman akan mudah memahami pergerakan harga selanjutnya gitu. Dia ngebreak, teman-teman, turun bawah karena seller tahu bahwa zona sini bukanlah yang tepat untuk mengambil buy. Para buyer tidak akan mau masuk di zona sini. Kenapa? Karena alasannya dia ini zona yang bukan press, karena dia ada pergerakan turun. Pergerakan turun ini udah ngetes di sini. Dia naik, ini adalah zona korektifnya. Kemudian dia turun ngebreak. Kenapa mudah turun? Alasannya ini
ada di sini sebelah kiri. Nah, seberapa mampukah zona ini untuk untuk menahan harga selanjutnya? Karena ini adalah tes pertamanya. Kita lihat di sini adalah tes pertamanya ya. Satu. Oh, ini tes pertamanya yang ini. Dia naik, kemudian dia turun. Ini adalah tes pertamanya, teman-teman. Dan saya nggak akan mau nge-buy di zona ini, walau bagaimanapun, karena dari perjalanan harga ini kita asumsikan bahwa zona demand yang ada di sini tuh sudah beberapa kali dites. Satu naik, ini naiknya satu tes pertama nggak jebol, naik, dia turun tes kedua, dia naik ke atas, kemudian ini tes yang ketiga kalinya. Kita bisa asumsikan bahwa ini adalah tes yang ketiga kalinya. Kemungkinan zona ini di luar kemampuan kita lah untuk menahan harga, untuk menahan seller bayar masuk di sini. Itu di luar planning kita, di luar kemampuan kita ya. Nah, kita juga nggak bisa, walaupun sebetulnya pasar bisa saja nggak akan harga di sini, tetapi ini di luar planning kita, dan saya nggak akan mau di luar planning analisa trading kita begitu. Nah, dan sekarang kita hanya melihat saja. Oh, kita lihat pergerakan yang sedang terjadi di sini. Apakah dia mampu nge-break turun seperti ini? Dia nge-break. Kalau dia mampu nge-break ya, dia akan korektif, mungkin bisa korektif ataupun korektif begini, turun, atau dia korektifnya ke sini. Bisa begini, teman-teman, dan juga bisa bisa turun. Turunnya cari sini sebelah kirinya. Nah, ini adalah engulfing ya, dan penting sekali materi engulfing itu, dan materi cara membaca kenapa harga turun, kenapa harga naik, dia apa yang dia cari begitu, kenapa kok dia selalu bolak-balik, dan ada tujuan ya teman-teman. Harga itu bergerak selalu ada tujuan, karena di sini oke. Nah, kita akan juga lihat ya
Engulfing. Trading as a section akan percuma jika tidak memahami alur pergerakan harga. Dan alur pergerakan harga itu selalu dia akan mencari jalan, teman-teman. Dan mencari jalan itu dengan dia membuka jalan secara perlahan-lahan ataupun dengan secara cepat begitu. Karena ada yang tes 1, 2, 3 baru dia bisa nge-break, tetapi ada juga yang langsung di break tanpa tes gitu. Zona supply depan itu ada yang di break tanpa tes sama sekali, ada itu, teman-teman. Dan teman-teman juga akan paham lah jika terus memahami pergerakan harga. Oke, teman-teman, segitu saja dari saya, dan semoga membantu juga ya. Ini juga sudah sangat lama sekali, waktunya 27 menit, dan lumayan. Saya juga nggak mau teman-teman malah pusing karena terlalu banyak, karena terlalu panjang materinya begitu ya. Oke, selamat jumpa lagi teman-teman di minggu berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.